Hari ini materi kita goal setting. Bagaimana Bapak Ibu biar cepat nembus rewardnya ya. Jadi Bapak Ibu harus punya goal setting. Nah, goal setting ini nanti akan saya panggilkan orang yang dulu kenalin saya, yang dulunya miskin sekarang sudah nggak miskin lagi, yang dulunya penjual kaset sekarang sudah jadi mantan penjual kaset ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu saya kan sering setiap Selasa, kalau sama Pak Didi kan jarang. Nah ini benar-benar materi goal setting akan dibawakan sama Pak Didi ya. Tepuk tangan buat Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya bisa berkumpul dalam acara home sharing rutin ABCS ya, yang setiap Selasa diadakan di sebuah base camp. Nah, yang menurut saya bukan lagi base camp, ini kelas kantor gitu ya, kantor yang cukup megah. Jadi sudah saya pantaskan bahwa ABCS adalah yang sudah terbaik. Jadi menurut saya tidak akan pantas ABCS yang sudah terbaik masih belajar yang belum baik. Ya, masih melirik dengan yang masih belajar baik. Iya. Bapak itu kan sudah terbaik. Sudah, berarti yang sudah baik. Kalau masih cinta pada yang belajar baik. Saya perlu dasarnya apa Bapak Ibu kok masih cinta dengan yang belajar baik, meninggalkan yang sudah baik? Saya kira memang dia punya pedot juga. Makanya Bapak Ibu saya ditugaskan di sini khusus untuk menyambung yang pedot. Memang tugasnya saya, ya. Tugasnya saya sendiri founder tim Durian, ya. Bagian yang tersulit-sulit bisa saya panggil, ya. Saya nggak suka soal yang mudah-mudah, karena soal yang mudah untuk diselesaikan Bapak Ibu sendiri. Nah, khusus untuk yang sulit-sulit, kami bagian founder, bagian mentor, bagian ketua tim yang akan campur tangan untuk melibatkan diri untuk Bapak Ibu agar bisa sukses seperti kita semuanya dalam waktu yang dekat. Amin saja nggak ada gitu. Amin harus ada pengerjaan. Ya, jadi mohon maaf ya, ini harus mohon maaf dulu. Jadi kalau saya sharing memang tipenya seperti ini. Ya, jadi saya belum suka dengan kata amin saja. Karena amin saja tetangga saya belum sukses, namanya amin saja. Gitu. Dia paling sering bicara amin, bahkan ibunya kalau panggil dia aja amin terus. Kenyataannya masih sekarang belum sukses. Nama saya bukan Amin, Didi Setiawan, yang jelas sudah menjadi miliarder di saya. Jadi Bapak Ibu yang kunci sukses seperti saya itu pede ya. Padahal bukan nomor satu, selalu bilang nomor satu. Itu kalau saya ya, menurut bulu kami. Jadi harus pede, percaya diri ya. Akibat kepedean itu alhamdulillah ya. Ya motor saya jual mobilnya 9, mobilnya 3, mesinnya baru 1, mau kedua, mau ketiga juga. Dan alhamdulillah penghasilan saya rata-rata di atas 110 juta setiap bulan. Itu dari mohon maaf, jadi kalau mentor sama tadi bilang gini kan, masuk ke sini, kalau saya enggak, ini masuk ke sini. Saya agak bentuk ini, gitu. Ya jadi ya kalau Bapak Ibu rekening gendut, efeknya nanti badannya gendut-gendut. Ya sulit untuk menguruskan mungkin seperti dulu kesini ya, masih belum di sini. Dulu kan Purimas ya. Ya jadi Bunul itu nggak gendut-gendut seperti sekarang. Ya Bu Nawi juga tuh, Pak Didi juga tuh. Ya kita empat ini sekarang sudah berubah ya keadaannya, tubuhnya, bodinya, efek dari rekeningnya tadi ya, yang gendut ya, yang dulu punya hutang banyak, lunas hutang dan penghasilan ratusan juta setiap bulan itu di luar ambasador ya. Jadilah ambasador yang sukses.
tapi jangan jadi ambasador. Iya, ambasador. Dari ambasadornya ABCS menurut saya dapat. Jangan sampai ABCS ambas apa yang belajar baik ya, bukan baik lagi kan? Masih belajar. Sampai kapan lu sudah lulus, belum lulus masih belajar. Gitu loh. Kenapa kok belajar yang sudah kok belajar masih belajar gitu loh. Ya, belajarlah kepada founder yang sudah terbukti dan teruji. Sudah lulus, ya, sudah lulus, sudah mencetak. Ya, menurut saya orang yang terbanyak dari ABCS. Jadi tadi saya hanya menuliskan saja supaya tidak fokus kanan, kiri, atas, bawah. Bapak Ibu adalah yang terbaik di ABCS, gitu ya. Alhamdulillah ini kita dikasih tugas ya sama founder tim ABCS, Bu Novi, yang dulunya saya ajak kita sama-sama terpuruk ya di investasi bodong ya, dari dulu. Punya utang yang cukup mengerikan. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan dalam keadaan yang tidak seperti saya dulu, kita dulu serba kesulitan. Mungkin Pak Edi itu saksi ya, ketika kita di Ponorogo ya mungkin nggak seperti sekarang ya Pak ya. Dulu mungkin kalau Pak Edi lihat kita ya, terutama lihat saya nih, mungkin ini masa tadi gitu ya. Iya, wis orang karu-karuan, terus banget ya, terus banget. Masih utangnya banyak, cicilannya per bulan saya di 5 perbankan itu 22,5 juta per bulan. Ya, ngeri. Ya, dan terlambat rata-rata nggak sanggup cicil, rata-rata sudah terlambat sampai 7 bulan 8 bulan. Dari keadaan yang cukup sulit seperti saya punya hutang 1 miliar, cicilannya 22,5 juta per bulan. Saya tidak bekerja sama sekali. Berarti penganggurannya tidak ada pemasukan sama sekali. Pemasukan saya 100% hanya dari ketik besi. Ada tidak banyak. Benar ya, tidak banyak. Ya masih beda dengan saya. Beliau tidak banyak, saya tidak beda. Ya kan tidak banyak, ada, tapi apa keadaan yang mengenaskan seperti itu? Nggak ada kan? Masih ada mata pencaharian lain, gitu ya? Yang ada sumber pemasukan. Artinya Bapak Ibu jauh lebih enak daripada saya. Under pressure itu di bawah tekanan. Karena saya ada tekanan dari kolektor tadi. Kalau kemungkinan saya nggak ada tekanan, iya. Ya, jadi saya itu salah satunya dari mitra yang di seluruh Jawa Timur orang ekstrim sekali nasib saya pada waktu itu, dan alhamdulillah benar-benar terselesaikan di sini ya, sehingga sekarang penghasilan yang sebetulnya saya juga ya dalam market limited base tadi 110 juta paling sedikit itu kalau dalam jualan kaset nggak akan bisa. Iya benar. Tapi saya 110 juta itu yang tersepi gitu loh. Saya 110 juta itu mau saya dengan gubernur dan masih evaluasi. Ketika saya mendapat 110 juta per bulan, menganggap diri saya itu masih ada salah yang banyak. Tanya sama gubernur. Berarti yang di bawah saya, mungkin penghasilannya apalagi bonus sponsornya yang di bawah rata-rata, ya, mungkin ya gitu bisa jadi iklan fokus. Karena Bapak Ibu bekerja masih kan? Ya, saya tidak mengajak resign. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk resign seperti saya, karena saya ini mantan jualan kaset juga sudah saya tutup. Cuma saya bercerita ketika saya menjalankan toko kaset ini, saya tutup toko kaset saya. Ya, ketika saya ingat pertama kali saya seminar di mana di Wiyung sama Bu Novi sama Mas Didi. Mas Didi bilang, Mas nggak sambil kerja buka toko. Jadi saya itu sambil bekerja buka toko kaset pada waktu itu. Ya, jadi memang kalau kerjanya part time, penghasilannya jelas part time nanti. Ya bisa seperti kita gitu loh ya, yang sudah fokus di sini 100%. Jadi kembali lagi saya tidak mengajak resign pada Bapak Ibu semuanya, cuma mengajak fokus gitu loh di bisnis ini, di usaha seperti ini.
jadikan PT BES itu kalau belum bisa nomor 1 paling tidak sudah bisa sejajar dengan PT BES profesinya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada profesinya karyawan, rata-rata kan karyawan di sini, ya kan? Ada karyawan. Jadi kalau karyawan harus sejajar. PT BES jangan di nomor 2 kan, gitu. Ya, PT BES itu harus nomor 1. Nomor 1 ya, harus sejajar. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menomor 1kan PT BES di kerjaannya Bapak Ibu, pasti dulu ngomong PT BES. Ya, betul-betul. Betul atau tidak? Saya nomor 1 PT BES, sehingga dulu walaupun di tempat tidur sebelum cium istri saya sebut PT BES. Iya kan? Ya, kenyataannya seperti itu. Jangan mundur yang lihat mitra melulu ini. Gitu. Apalagi mitra yang belum sukses ini. Saya belum bisa melepas dalam pikiran saya. Kenapa sih pindah mitra yang belum sukses itu ada pikiran saya lagi terus, sehingga kebayang-bayang mitra yang belum sukses itu. Ya, saya mandang dulu pandang wajah yang belum sukses. Ya benar, keadaan saya seperti itu. Saya tanya, akhirnya melepaskan ya. Sampai saya tujuh ke teman Bunur. Ya, ternyata Bunur seperti itu. Ya. Saya juga tidak memandang Mas Didi. Loh, ya, memandang mitra-mitra yang belum sukses juga. Terusnya PT BES nomor 1 ya di dunia ini, PT BES nomor 1 dan di dunia dan di luar angkasa. Ya. Menurut saya jangan di dunia atau kalau nomor 1, karena di luar angkasa ada astronot. Astronot itu berarti kan nomor berapa? Astronot nomor 1, nomor 2 ya. Jadi kalau bisa PT BES nomor 1 di dunia dan di luar angkasa. Ya. Caranya Bapak itu bisa memanage sendiri pikirannya masing-masing. Kalau dikatakan lebih mudah mana? Sepertinya jauh lebih mudah resign. Ya. Jauh lebih mudah berhenti dari kerjaan utamanya. Itu nanti ada yang meninggal itu ya. Nanti saya besok gak makan gitu ya. Saya dulu butuh kerja, gak kerja sama saja gitu. Saya dulu terinspirasi dari, mohon maaf ini, nanti saya mohon maaf dulu. Saya terinspirasi dari kucing. Kucing itu gak kerja makan ya. Cecak gak kerja makan ya. Sebelum saya sempat hampir cari kerjaan sebelumnya. Untuk apa? Menyuplai kebutuhan sehari-hari saya. Ya, gitu. Ya. Saya memandang cecak, dia nggak kerja makan. Padahal yang dimakan adalah sesuatu yang terbang. Ya kan? Sulit nggak itu? Sulit. Tapi bagi cecak nggak sulit itu. Bagi Bapak Ibu kan sulit. Iya. Ya kan? Yeah. Tapi bagi cecak nggak sulit. Kenapa? Cecak tidak memandang itu mudah dan sulit. Cecak itu memandang sebuah kebutuhan seperti yang diajarkan Pak Edi tadi gitu. Ya. Jadi ya Bapak Ibu yang fokus itu ya itu pilihan Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu kepingin sukses cepat seperti kita ya, mungkin kalau Bapak-bapak mungkin agak sulit ya karena masih kerja gitu ya. Tapi bagi ibu itu nggak sulit karena ibu itu rata-rata kan ibu rumah tangga di sini. Ya, yang setiap hari kan nggak ada kerjaan gitu. Ya menurut saya ini jauh lebih mudah ibu, makanya di PT BES itu ibu-ibu itu yang jauh lebih cepat suksesnya daripada bapak-bapak, karena bapak-bapak masih terpecah fokusnya di kerjaan masing-masing. Jadi fokus gitu lagi. Itu yang saya utarakan. Ya itu fokus dalam bidang PT BES-nya. Yang kedua, fokus dalam bidang trust to the leader. Saya belajar evaluasi, tadi kalau saya evaluasi bukan tim saya sendiri, tapi juga saya mengevaluasi tim-tim lain yang ada di Indonesia ini. Saya sengaja mengevaluasi, saya mengambil yang baik saya ambil, yang buruk saya tinggal. Kita ngomong apa adanya. Rata-rata Bapak Ibu untuk trust to the leader ini yang sulit. Rata-rata masih memandang leader yang kanan, leader yang kiri. Padahal konsep kerja tim adalah konsultasi, edifikasi, no cross lining. Iya atau tidak? No cross lining. Bapak Ibu harus mencintai. Kemarin saya ungkap di Makassar bahwa Bubul Group, Bubul Founder itu sangat wajib. Ya, Bubul Group minal iman. Kalau bahasa Gus Dur, Bubul Waton minal iman.
Kalau Bapak Ibu cintai grupnya gitu, cintai foundernya, cintai mentornya, cintai pengundangnya. Jangan menjadi yang lain. Karena Bapak Ibu suksesnya sebetulnya ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Betul. Suksesnya di ID mitra Bapak Ibu sendiri. Saya tuh tidak pernah melirik itu. Saya nggak pernah pindah jalur Bapak Ibu. Saya tetap di jalur yang sama, bahwa sukses ada di tangan saya sendiri. Saya tidak ngurus dengan leader atas saya tidak ngurus dengan leader kiri kanan saya, dan saya tahu saya sukses dengan cara saya sendiri. Terbukti, saya tidak pernah dari diri tapi saya bisa memimpin founder tim brilian, bahkan alhamdulillah pencapaiannya luar biasa. Kenapa? Karena saya fokus mantep nanti dewi gitu. Dan menurut saya ini kalau ini ada ruangan ini ada di saya sakit bersih. Lu benar. Kalau benar jangan dicium, temboknya cek. Gitu loh. Itu hanya sebuah filosofi saja. Filosofi artinya jangan Bapak itu terpengaruh dengan tim-tim lain. Fokus. Ya. Kenapa kok Bapak Ibu kadang-kadang agak terpengaruh? Karena ini dunia medsos. Kadang-kadang lewat TikTok, tim ini, tim itu ya. Tim bos, jenisnya sembarang kan tim apa? Ya. Bapak Ibu. Ya. Lewat tim TikTok. Terus dengan domain biarnya. Sudah di situ kan kadang-kadang Bapak Ibu sudah tergoyahkan. Iya. Iya itu. Ya, jadi saya tidak bilang seperti itu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi gitu loh Bapak Ibu harus mencintai timnya dulu, ya. Jadi harus cinta tanah air gitu. Cuma ini kan bukan kebangsaan, ini bisnis, ya. Cinta tanah BCS gitu loh ya. Gitu. Soalnya apa? Soalnya di PT BES ya itu menyediakan ruang untuk bersatu. Semisal apa? SLC. Semisal apa? Seminar bersama. Semisal apa? GSS. Seminar XS kemarin. Itu PT BES menyediakan ruang untuk bersatu memang. Lah itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Menurut saya loh, ada kelebihan dan ada kelemahannya. Karena saya sudah founder, karena saya sudah mengetahui mitra-mitra di bawah saya yang sudah urusan bukan 1 biji 2 biji, buat mitra saya urusi. Sehingga saya tahu ada sisi negatif, ada sisi positif. Sisi positifnya bagi PT BES, sisi negatifnya bagi grupnya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga ketika duduk bersama ada tim lari saling lirik tim kanan tim kiri. Lek ono alah adik-adik gitu loh. Arti yo. Ada Bapak nih. Belum parah Pak seperti ini. Padahal diri sendirinya adalah yang terbaik. Semua mitra PT BES adalah terbaik. Makanya saya tidak mau sana sini. Sebetulnya Bapak Ibu sudah terbaik, jadi tidak usah. Ini sudah tempat ini, gitu ya. Dijadikan lahan untuk mengembangkan poin-poin masing-masing. Gitu, ya. Jadi pelajaran disiplin, tegas, keras, ya. Teguran Bapak Ibu ya di sini harus untuk mantap pada timnya masing-masing. Gitu. Karena cukup bahaya kalau Bapak Ibu sana sini. Ya, bukan sudah kalau diblokir nangis gitu. Iya, udah priority blokir lagi. Nah, untuk Bapak Ibu kalau saya PT BES saya ownernya sudah blokir barang tak ambil. Ya, gitu. Tepuk tangan untuk PT BES, tepuk tangan untuk BES. Luar biasa, ya. Dan itu untuk fokus, ya. Kunci sukses. Ya. Ada beberapa tahapan. Ya, kunci sukses.
Yang pertama adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada atas kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu wajib mempunyai karakter sukses. Kalau nggak ada karakter sukses, strategi apapun dari BCS yang terbaik dikeluarkan, kalau Bapak Ibu nggak punya karakter sukses, saya jamin nggak akan bisa sukses. Strategi apapun yang di sini, di luar, semuanya akan menghadapi satu yang disebut penolakan. Betul. Gak ada tim lain terbaik yang pernah kena penolakan. Semuanya gak kena penolakan. Pasti nggak itu penolakan? Pasti. Ngapain cinta kepada orang lain? Paham ya Pak ya? Paham? Ini terbaik gitu loh. Sana bagus ya, sana rame ya, gini. Semua sana juga merasakan penolakan. Umpamanya kita bicarakan yang sana juga kudo meluas. Cuma gak diutarakan, gak diceritakan. Saya baru cerita aku. Ya Allah, tahu si kono curhatnya aku. Loh beneran mau pindah jalur ke tim brilian, saya tidak mau. Kembalilah ke leader masing-masing. Kembalilah, saya bilang gitu. Bapak Ibu mempunyai tim yang bagus, leader yang bagus. Lah, ini leader yang bagus ini. Sudah konseling diarahkannya. Lah, leadernya sama nyamuk. Aku yang dirayu Loh, ilmunya bener rayu-rayuan. Padahal ilmunya adalah karakter sukses. Gak ada di HTS, net, di ALT, di SLC. Ada gak pelajaran merayu? Tidak ada. Gak ada kan pelajaran merayu? Ya, apalagi sama yang sudah orang lain gitu loh. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya karakter sukses ya, masih banyak di luaran yang belum sukses. Jangan merayu yang sudah mitra gitu loh. Masih banyak di luaran yang lewat. Tanyain satu persatu. Belum ada yang belum bermitra. Semuanya belum itu yang lewat di sana. Hanya segini kan? Ya, yang mitra itu. Lewat sana sini keliling sepeda motor, mobil, apalagi tetangga-tetangga sebelah ini. Saya yakin paling ada 1-2 yang gabung, ya kan? Masih banyak, masih ratusan juta orang di dunia ini, apalagi dengan guru TikToknya Bu Novi ini luar biasa. Orang beliau. Kalau mencari mitra, berapa sih kalau kau ingin dapat champion itu berapa sih syaratnya untuk cari mitra? Kalau pertama 2 kan? 2 mudah nggak 2 itu? Mudah. Bukan mudah, sangat mudah. Bukan lagi sulit, sangat mudah. Hari ini saya sudah closing 5 untuk masuk ke rekening saya, transfer. Berarti mudah nggak? Sangat mudah. Mudah kalau kita berpikir mudah. Tapi kalau kita berpikir sulit, jadinya juga sulit. Nah itulah salah satu karakter sukses. Ya. Ini cara dipakai di sini kan? Maaf, capek saya nggak tahu kalau ini apa. Iya, kan ngerti Indonesia ini. Ini benar-benar kantor ajaib, kaca aja bisa ditulis. Kalau di saya pakai tulis, KTK aja miliarder. Makanya saya nggak tulis di sana. Ya ini ternyata di kaca nulisnya. Wah kayak Nabi Sulaiman dulu ya kerajaan. Nabi Sulaiman dulu lantainya kaca. Iya dong. Ya ini kebetulan nggak lantainya yang kaca, papan tulisnya kaca. Ya ini pewaris Nabi Sulaiman gitu. Ya gitu. Jadi salah satu faktor pendukung kesuksesan adalah yang pertama Bapak Ibu wajib mempunyai karakter sukses. Ya, orang sukses tulisannya mesti gak baik. Sulit aja. Jelek banget tulisan saya. Karakter sukses. Nah, karakter sukses kalau di dalam tim saya sering sebut pondasi sukses. Nah, apa sih pondasi sukses?
bukan strategi, bukan masalah TikToknya sebenarnya, bukan masalah sebar brosurnya, bukan masalah PTBS-nya, tapi ada yang di dalam hati yang disebut kita harus menghilangkan yang namanya penyakit hati. Ini ya, sukses. Ya, jadi kalau saya dalam Selasa, tadi saya share di tim saya mulai jam 1 sampai jam 4, 1 jam aja membahas ini ya. Karena ini bagian yang terpenting. 100% ini bagian yang terpenting. Ya, 100%. Bukan lagi 95%, tapi 100%. Ini kalau dalam agama Islam disebut akhlakul karimah. Ya. Yang pertama apa? Luruskan niat dulu. Karena pada umumnya berbagai macam karakter di sini nggak usah diceritakan, saya tahu. Ya, jadi kalau sudah kelasnya founder seperti paranormal, Pak Ibu nggak usah cerita, founder sudah tahu ini karakternya seperti ini. Hanya lihat dari mata saya sudah tahu saya. Bahwa tipenya ini seperti ini tahu saya. Gitu. Nggak pakai kemenyan loh ya. Gitu. Itu kalau saya founder kelasnya. Ya. Kenapa? Karena kan kelasnya sudah di sini saya, bukan di sini. Oh iya. Kalau di sini selalu kenyang gitu ya. Nah, luruskan niat dulu, Bapak Ibu. Luruskan niat. Saya ingin besar hanya di ABCS gitu loh. Ya. Gak ada yang lain. Ya, sudah terbaik. Yang kedua, luruskan niat. Ketika nanti, soalnya gini, ketika Bapak Ibu nanti suatu saat prospek di luaran, mau prospek ganti balik di prospek nanti ya. Dan itu sudah sering terjadi ya, ditawari investasi bodong. Ini khawatir banget ya. Karena apa? Riskan dalam bahaya seperti itu. Karena mitra yang baru itu namanya imun ya, tapi ada body imun sih. Imun tubuh itu masih riskan banget orang mitra baru ya. Ambasador aja masih bahaya menurut saya. Ya, jadi imun ya, ini bahaya. Ditawar investasi bodong, kebingung. Wah, kok itu terus kalah ya dengan ini. Sudah pikir seperti itu? Benar gak? Bapak Ibu pernah mau prospek di prospek ulang? Ya, seringannya. Mulai sekarang yakinkan di dalam dirinya bahwa PT Best number one in the world dan in the luar angkasa. Ya, jadi investasi bodong no. Yang ketiga, money game. Tahu nggak ciri khas money game? Nggak ada produk namanya money game. Hampir sama dengan PTBS, cuma kelebihan PTBS ada legalitas dan produk. Dan produknya di PTBS bukan kamuflase. Produknya PTBS ciri khasnya bisa dipakai sehari-hari. Kalau produknya kamuflase, ciri khasnya adalah seperti lepek, pecah, kalung dan lain sebagainya. Itu namanya kamuflase. Katanya lepek ini kalau dipakai Bapak Ibu bisa hilang. Itu katanya seperti itu. Ternyata ketika dipakai uangnya yang hilang bukan orangnya. Sudah tahu kan? Ya, kuis. Ya kan itu ilegal, kita sebut aja nggak apa-apa, ilegal ya. Ya betul. Kita cari bisnis yang umum, jangan yang orang umum, nggak bagus gitu aja. Orang umum nggak dicari. Ya. Yang keempat selain money game apa? Trading. Saya master trading. Kalau kepingin tanya, saya pernah trading dan bahkan pernah melakukan sendiri. Ya, komunitas master saya banyak. Ingat, master bukan Tuhan. Yang bisa saja rugi. Kita belum kenal PTBS, kita pernah trading berjamaah dengan Bu Novi. Yang belum kenal PTBS, kita nggak masalah kan? Ya, ternyata Bu Novi tobat, ya, lolos berapa puluh juta, ya, saya masih terus. Bu Novi tobat, saya masih terus, bahkan memperdalam uang, kumpul sama master di sana. Iya, sesudah 2M itu masih gitu. Kenapa? Kita ingin cari jalan cepat, jalan pintas agar masalah ini terselesaikan. Bukan masalah yang kita dapat. Kok kejebak di lubang yang sama. Saya dimarahin Roma Irama. Karena kehilangan tongkat yang 2 kali bukan 1 kali.
Mengubah lagu Roma Irama saya dimarahin. Kalau yang tongkat kalau satu kali, jangan sampai seperti saya 2 kali. Tapi anehnya kehilangan tongkat 2 kali aja bisa miliarder. Gitu ya. Itu luar biasa. Ya, main game, trading, terus apa lagi ini? Bisnis lain. Sudah ngomong aja MLM lain. Ya. Ngomong itu langsung terang-terangan loh. Ini kan home sharing bukan seminar kan? Betul, Sebetulnya kalau home sharing itu boleh di video, tapi jangan dipublikasi. Iya. Gitu, kalau kelasnya home sharing, jadi sebut merek itu boleh. Boleh. Nggak apa-apa, karena kita sedang di rumah kita sendiri. Biar mitra-mitra terselamatkan. Kalau ngomong nggak jelas, akhirnya nggak tahu, nggak paham. Langsung aja, nggak ada MLM yang paling baik selain PTBS. Nomor 1. Iya. Kalau ada nomor 1 masa pilih yang nomor 2, nomor 3. Wah, nomor 1 itu enggak. Jadi sudah luruskan niat mantep-mantep sampai kapanpun Bapak Ibu harus di PTBS ya. Ya. Yang kedua ini karakter sukses ya, turunkan ego. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang dulunya mempunyai profesi di bidang masing-masing, punya jabatan dan masing-masing, ya toh? Nah kadang kalau muncul ini, aku kan ini, terus terang di grup saya ada anggota DPR ada di grup saya, ya. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu kalau ingin sukses seperti kita harus amati, tiru, manut sama founder sama mentornya. Ojo karepe dhewe gitu loh. Ayo kanan, iri. Google Map mungkin nggak ada paketannya itu. Ya gitu, bisa jadi seperti itu. Ayo kalau kanan, founder bilang kanan, mentor ke kanan, mitranya ke kanan gitu. Jangan kanan kiri, jangan kiri sukses ya. Sawangan nih. Oh, ini tak. Dibayari. Iya. Saya tahu lebih tahu saya daripada Bapak Ibu. Betul, tanggal mainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu ada yang terbaik gitu aja. Turunkan ego. Terus yang ketiga, jangan banyak berpikir tentang hasil dulu. Pikirkan kreativitas bergerak. Ya. Hasil pikir carry kayak Nela Karisma itu loh. Ya. Hasil pikir carry kan gitu lagu Nela Karisma ya. Jangan dipikir, gerak aja sesuai instruksi. Hasil itu kadang ditolak, kadang diterima. Strategi dari apapun itu ada 2 kemungkinan, ada yang ditolak, ada yang diterima. Kenapa seperti itu Pak? Karena rumus dunia itu seperti itu. Ada pagi, ada laki-laki, Ada perempuan. ada yang nggak closing, ada yang closing. Yang nggak closing sekarang bukan jadi gagal untuk hari ini, belum berhasil. Yang benar. Besok masih ada kesempatan, Ya. lusa masih ada kesempatan, seminggu masih ada kesempatan. Pak setelah seminggu meninggal dunia bagaimana Pak? Kadang-kadang Bapak Ibu kan nggak dipikirkan kan? Lu ada mitra saya 2 minggu lagi saya janji saya mau posting priority. Setelah mau 2 minggu lagi meninggal dunia. Aduh, jatuh operasi di sila. Ya. Apakah itu bisa dikatakan gagal? Tidak. Belum Di keluarga pun Novi ada yang meninggal aja lain usuri. Ya toh? Kenapa Bapak Ibu bingung? Bapak Ibu jauh lebih sempurna, yang meninggal aja bisa sukses, apalagi yang masih hidup. Kenapa Pak? Poin kamus akumulasi tanpa batas waktu untuk luar biasa. Kadang-kadang lupa kan? Kadang-kadang lupa kan? Iya, akhirnya kata aneh, itu jodohku ini bisnis ini. Memang itu jodohku bunur. Tahu yes. Kadang-kadang keluar grup gitu ya. Iya kan? Iya. Alasan HP-nya lemot. Padahal itu nanti ada. Itu ya kita saya bahas.
efeknya apa, dampaknya apa, saya tahu sebenarnya. Iya. Ini bagian ini. Jadi dikupas tuntas. Ya nanti saya kupas tuntas. Ini ilmu jeroan namanya. Ilmu daleman. Ya. Saya belajar dari Bulu Hayat itu. Tidak ngantuk gitu ya. Iya dong. Jangan banyak berpikir tentang hasil. Dah, laku terus, ya. Gak usah kanan atau kanan itu laku terus. Ya. Dengan sesuai instruksi foundernya dan mentornya. Kok gak terusin belum? Mending diulangi mana? Kok urung sih? Mending diulangi mana? Gitu. Ya. Jadi jangan dipikir hasilnya dulu. Ya. Yang keempat, jangan banyak menunda. Ini faktor yang bikin bapak ibu bikin kena virus. Menunda mau melakukan sesuatu promo, sedekah informasi, ini kayaknya hari ini kurang baik. Ya. Saya sudah konsultasi pada kiai ini, ya Pak Haji ya, bahwa hari Sabtu itu yang terbaik promo. Jadi promo ini beri satu toh. Padahal setiap hari, setiap waktu, setiap bertemu orang, manusia punya kepala, masih bernafas, tidak hilang, ratakan Pak. Udah gitu. Ya, bisa deh. Ya, tapi itu aja. Jangan banyak menunda. Ya. Terus jangan banyak alasan. Tadi saya keren banget, yang Bali aja datang. Wow. Sudah jauh tidak jadi alasan. Yang sibuk datang, mungkin menyempatkan waktunya sekarang, gitu ya. Saya tahu kadang-kadang bapak itu sudah ada janji dengan temannya, arisan PKK, gitu, mbahnya sunat, dan sebagainya. Bisa Mbahnya gitu. sunat sih, Ya, bisa aja. Mbahnya Ya itu, ini saya nggak bisa datang mengerti ya, ini ada acara ini. Biasanya kan seperti itu kan. Ya. Nah, sehingga om sharing nggak jadi. Sudah hadir dan menghadirkan sebenarnya bukan seminar saja, tapi om sharing itu penting. Jadi mintanya diajak untuk om sharing. Apalagi ada training seperti ini, gitu. Jangan banyak alasan. Terus capek jadi ada alasan habis kerja nih Pak. Oh, alasannya itu. Ya, alasannya bapak ibu, alasannya alas legit sih ombo alasan apa? Alasannya bapak ibu daripada alas purwo itu teman-teman yang bicara seperti itu. Unik banget. Terus jangan banyak mengeluh. Saya tadi diajari Ustadz Salman di dalam surat Ma'arij ayat 19. Itu kita dilarang keras untuk mengeluh. Baca Al-Quran sekarang dibuka. Jadi saya belajar sama Ustadz Salman. Ya, betul. Bahwa dilarang keras untuk mengeluh. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Ma'arij 19 nanti buka kalau nggak percaya. Ya. Ya, jelek-jelek grafik saya. Ya. Terus ditambah lagi Ma'arij 20. Ma'arij 20 itu kita tidak boleh sombong dan kikir. ATM 50. Itu dapat apa pun? Makan. Untuk saya sendiri, aduh makan kayak wedding. Bukan untuk menafikan makannya, bukan untuk dirimu sendiri, untuk suksesmu, harga tiket miliarder, bukan harga tiket makan. Gitu. Itu sombong dan kikir dalam Ma'arij 20 tidak boleh. Kebetulan tadi sebelum acara sini saya divisi Ustaz Sami. Di bagian sampean Pak Didi bisa tolong sampaikan. Iya, siap. Karena saya bukan Ustaz. Ya, Ustaz Salman yang saya hanya menyampaikan. Ya, surat Ma'arij dan ada lagi surat ya yang lebih jos. Bukan lagi Ma'arij, tapi Ma'arij. Ya, ini tadi ya, ya, jangan banyak mengeluh. Terus apalagi Pak, kalau sukses di antara seperti ini, terus jangan malu, malas, takut, gengsi. Ada yang sudah bisa buang malasnya, tapi malunya masih ada.
sulit juga. Karena promo itu membutuhkan malu, malas, takut gengsi harus dibuang. Ya, kalau malasnya masih maluan, masih takutnya, takut masih ada. Terus saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang ditakutkan itu apa sih? Hah? Takut ditolak. Kalau begitu lebih takut mana kalau Bapak Ibu nawari kuntilanak? Kalau kuntilanak bagaimana? Jadi nggak usah takut, mau manusia. Gitu loh. Ditolak itu rasanya bagaimana sih? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Itu cita-cita Bapak. Tapi Bapak Ibu bukan. Ya, penolakan itu bagi saya indah. Gak ada hidup tanpa penolakan. Coba dulu saya gak ditolak, saya gak diterima bunuh. Iya, karena saya efek ditolak ke pertama, ditolak kedua, bunuh yang ke-14 diterima saya. Iya, mungkin kasihan sama saya juga. Karena 13 kali ditolak saya tadi. Coba di 7 kali saya diterima, gak jodoh sama dia saya. Ya, tepuk tangan tuh Bapak Ibu sekalian. Malu, malas, takut, gengsi. Ya. Sudah siap membuang ini? Caranya membuang ini bagaimana sih? Harusnya kita merubah diri sendiri. Merubah diri sendiri. Bayangkan 4M sudah ada di rekeningnya masing-masing. Impiannya kurang besar. Ya dibesarkan kalau nggak besar. Caranya membesarkan bahwa Bapak Ibu harus punya tekad pula bagaimana? Rajin home sharing, rajin seminar, itu aja selesai kuncinya. Di situ sambil menghadirkan, gagal menghadirkan besok diulang lagi, gagal menghadirkan besok diulang lagi, kan gitu. Ya. Karena ngobis terus-terusan kalau nggak Bapak Ibu nggak cepat-cepat sukses bahaya. Ngobis itu apa sih katanya? Wah, itu kalau nggak sukses bahaya. Ngobrol sampai uang habis. Bukan ngobrol bisnis lagi. Ya benar nggak? Ayo datang ke kafe. Ya. Ini pengalaman saya sudah melakukan soalnya. Yang namanya Camit enak. Kopi mas. Dulu saya nggak punya uang, tapi saya bayarin juga gitu. Nggak tahu nggak berhasil. Ini kalau nggak cepat berhasil bahaya nggak? Karena kita yang bayarin, gitu ya. Bagaimana? Nggak usah dibayar dari sini. Jangan malu, malas, takut, gengsi. Jangan baperan. Karena ketika saya ngomong seperti ini, saya tahu ya ada yang tidak cocok dengan yang saya ungkapkan. Sing cocok guyu-guyu, sing gak cocok merengut. Saya gigi ya Bu ya. Nah iya saya tahu ya, karena saya tadi ya juga segini om sharing ya. Loh, salah satu unsur rezeki bisa mudah itu bagaimana? Mohon maaf, ininya bagaimana? Harus bisa gini kan? Ini maknanya apa? Ketika saya ngomong kalau Bapak Ibu gini merengut, air hujan nggak bisa masuk ini. Tapi kalau ini air hujan bisa masuk. Air bujuk killer. Ya, ini jadi Bapak Ibu mudah tersenyum. Nah enak kata-kata founder, mentor itu tidak selalu enak gitu loh. Padahal motivasi wah jos kayak kadung cocok itu enak. Mantap Pak Didi, mantap Pak Didi, mantap Bulur, mantap Bulur. Kayak kadung nggak cocok. Itu serius. Cuma ngomongnya nggak melalui saya, melalui teman-teman saya. Yang makanya jangan bersekali-kali ngomong terus, katanya nggak bisa bicara. Oh gitu ya? Iya. Kayak saya di depan saya bagus itu, di depan saya. Setan. Itu kenyataan seperti itu Bapak. Jadi harus bersih. Benar, karena ini menyangkut penyakit. Ini 100% loh. TikTok itu hanya perantara.
strategi online, offline, seminar, home sharing, apapun yang terjadi itu hanya perantara, tapi kunci suksesnya ada di dalam hati kita ini. Ini yang bikin masalah ini gitu loh. Laporan, mungkin apalagi sama founder, wah gak lok sama founder sampai itu bermasalah, gak loh, karena nggak ada ceritanya founder menjerumuskan. Kalau sampai seudun dengan founder, belajar market plan dulu nih. Ya. Betul. Apalagi dengan saya salaman, jangan dulu market plan dulu ya. Belum gini, founder di sini nggak? Bapak Ibu semuanya, entah di kanan entah kirinya Bu Novi nggak? Kalau ada yang peraih luxury 3.000 kanan kiri, 6.000 nggak? 6.000 kan? Bu Novi mendoakan orang-orang yang dapat luxury nggak? Pasti dengannya akan mendoakan. Jadi ketika mendoakan, memberikan strategi, memberikan ilmu, memberikan tempat ini adalah demi Bapak Ibu semuanya. Sudah paham? Terus founder, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi mohon maaf, saya juga penting. Saya nggak akan terima ketika Bu Novi ditahan sama teman-teman, gitu loh. Kenapa? Karena mati-matian tuh Bapak Ibu. Gitu loh. Popolan untuk membina percaya. Jadi mulai sekarang ininya harus ditata. Percaya saja. Jadi saya sudah bisa buktikan bahwa 100% adalah attitude. Ini namanya attitude kalau dalam bahasa networking dulu saya. Tapi etika ya, atau kalau bahasa Islamnya akhlakul karimah itu tadi. Ya. Ya, saya tadi di sini saja. Cuma ini udah tuntas. Belajar sama beliau. Ya, jangan baperan. Jadi yang nggak cocok dicocok. Misalnya ada makanan yang nggak enak, kita ada makan aja. Karena itu kita lagi butuh. Kita butuh jamu. Ini obat. Gak ada ceritanya jamu itu enak semua, jamu itu pahit. Gitu ya. Ya. Sedikit terlalu ini kalau mau seperti ini. Saya mau apa-apa aja biar cepat sukses gitu loh. Los gitu ya. Los karut tadi masuk kanan. Jadi memang tapi ini kuncinya. Betul. Gak bisa kita menghindari ini. Ya, kadang-kala kita bersinggungan dengan mentor, kadang-kala kita bersinggungan dengan founder. Tapi itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Ketika kita bersatu dalam suatu keluarga, kadang-kala kita nggak cocok kan dengan orang tua kita. Kadang-kala orang tua kita nuturi kita macam-macam, kita nggak cocok kan. Tapi masa mau ditebak? Dan tetap kasih sayang dong. Tetap orang tua adalah terbaik. Ya. Buat apa tuh ya? Ada yang memang seperti itu, ya. Saya nggak ada suara di sana. Ada kayak apa bisa. Ya, jangan baperan. Ya, jangan kalau nggak cocok dijodohkan. Ya. Ini yang jangan iri terhadap pencapaian hasil orang lain. Jadi berterima kasih sama Bu Novi. Ini kunci suksesnya. Kalau kamu sharing kali ini saya mau tinju aja. Kalau belum cepat Hani pelanggaran kalau belum ini sekarang ya rasakan nanti 3 jam. Beneran itu lah yang ibu orgasme. Yes. Makanya kalau Bapak Ibu nggak bisa closingan teman-teman, ada power Hani, ada orgasme, cepet closing itu, gitu ya. Matahari tak hilang.